Kalimantan Barat sangat bersyukur karena dikaruniai sumber daya hutan mangrove yang masih sangat bagus, bahkan merupakan salah satu kawasan mangrove yang terbaik di dunia. Kawasan hutan mangrove Kalbar tumbuh subur dan membentang sebagai benteng alami hampir di sepanjang bibir pantai. Keberadaan hutan mangrove ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, serta untuk menjaga keseimbangan alam pesisir. Sifat tanamannya yang dapat tumbuh subur, rimbun, dan akarnya sangat rapat adalah merupakan benteng alami yang sangat baik dari berbagai sifat negatif yang bisa saja terjadi kapan saja di wilayah pesisir. Seperti sebagai benteng alami dari hembusan angin topan dari laut menuju daratan. Sebagai mesin penyaring alami berbagai limbah dan sampah organik maupun anorganik yang dari daratan menuju laut atau sebaliknya dari laut menuju daratan. Sebagai penahan alami intrusi air laut menuju daratan. Menahan dan mencengkeram lumpur di wilayah pesisir sehingga terbebas dari abrasi. Sistem perakaran hutan mangrove yang sangat rapat adalah merupakan pelindung alami yang sangat baik bagi berbagai jenis ikan laut seperti udang, kepiting, ikan kecil-kecil lainnya dari berbagai predator. Di samping itu, rimbunnya pepohonan hutan mangrove dan sediaan pakan alami yang cukup melimpah juga merupakan habitat alami yang sangat baik untuk berbagai jenis satwa seperti burung, mamalia, reptil, ular, serangga, lebah, dan berbagai jenis satwa liar pesisir lainnya. Ekosistem pesisir yang terjaga dengan baik dan di sekelilingnya ditumbuhi oleh hutan mangrove yang sangat subur akan menjadikan ekosistem perairan tersebut subur dan kaya akan berbagai sumber daya ikan. Sebagian besar nelayan Kalimantan Barat masih menggantungkan kehidupan keluarganya dari kekayaan sumber daya ikan yang ada di wilayah pesisir dan estuari atau muara sungai. Para nelayan di wilayah ini menangkap ikan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap ikan seperti gillnet, jermal, bubu, jala, rakang, ambai, pancing, dengan hasil yang sangat melimpah dan tidak perlu jauh-jauh dari tempat tinggal mereka. Bisa dibayangkan apabila ekosistem pesisir yang menjadi tumpuan hidup mereka rusak. Hutan mangrove-nya hilang, abrasi pantai terjadi di mana-mana, tercemar zat beracun, maka sudah barang tentu sumber ikan yang ada di wilayah perairan tersebut juga akan musnah dan akan berdampak kepada hilangnya mata pencaharian nelayan setempat dan kemiskinan akan mengancam mereka. Karena itu, menjaga kelestarian wilayah pesisir dengan melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana dan ramah lingkungan adalah mutlak dan wajib kita laksanakan bersama untuk menjaga keseimbangan alam dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Tidak hanya generasi sekarang, tetapi untuk generasi yang akan datang. Berbagai jenis ikan laut ekonomis penting yang masih berukuran kecil dan tertangkap oleh nelayan bisa saja dibesarkan di dalam kerambat jaring apung ini yang diletakkan di muara sungai dan dapat dipanen ketika sudah berukuran dewasa dan besar sehingga nelayan akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibanding menjual ikan hasil tangkapannya langsung yang masih berukuran kecil. Sudah barang tentu harganya jauh lebih murah. Kita isi ikan yang konon katanya kelempusnya mahal, yaitu ikan tirus. Tirus ini memang untuk di Kalbar sedikit langka. Mari kita coba sekarang melakukan pembesaran. Di sini ada beberapa lubang. Setelah kita isi ikan tirus tadi, nanti dalam jangka beberapa bulan kita coba untuk melakukan panen. Kelembusnya yang lebih dominan untuk di Kalbar ini kita
jual itu pakai senti. 1 cm di sini bisa terjual Pembuatan arang kayu dari mangrove juga banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir, khususnya di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Hasil penelitian, arang kayu asal tanaman mangrove, khususnya dari jenis Rhizopora ataupun Bako, memiliki kualitas yang sangat baik. Oleh karena itu, arang kayu ini sangat diminati oleh konsumen. Pada saat ini, rumah produksi arang kayu mangrove di Kecamatan Batu Ampar, berdasarkan informasi dari penduduk setempat, berjumlah lebih dari 300 buah, di mana rata-rata kapasitas produksi per dapur pembakaran arang mangrove adalah 3 ton kayu mangrove basah. Maka dalam satu kali proses produksi, kebutuhan kayu mangrove basah mencapai 900 ton. Sebuah eksploitasi kayu mangrove yang sangat besar yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat secara turun-menurun. Di samping masyarakat setempat sebagai pelakunya, pembuatan arang mangrove juga dilakukan oleh perusahaan besar yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Meskipun aktivitas bisnis pembuatan arang kayu mangrove ini telah mampu menopang dan memberikan kehidupan bagi masyarakat setempat untuk kurun waktu yang sudah lama, namun eksploitasi mangrove yang terus-menerus dan tidak terkendali akan dapat membahayakan keseimbangan ekosistem pesisir dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penebangan kayu mangrove untuk kepentingan ekonomi sebenarnya harus diatur melalui sebuah regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap hutan mangrove di wilayah ini. Potensi ekonomi yang ramah lingkungan di wilayah pesisir, khususnya di kawasan mangrove, sebenarnya masih sangat banyak dan dapat dijadikan sebagai pijakan usaha bagi masyarakat pesisir. Seperti wisata bahari berbasis hutan mangrove, ekonomi kreatif berbasis pesisir dan mangrove, pengembangan produk olahan berbasis buah-buahan mangrove, dan pengembangan nilai tambah produk olahan berbasis pesisir dan lainnya. Namun demikian, untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif tersebut di atas, memerlukan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil, baik SDM di pemerintahan maupun SDM masyarakat sebagai pelaku utama usaha ekonomi produktif di wilayah